Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi tentang DML-nya. Kemarin kita sudah membahas tentang insert, ya. Sekarang kita lanjutkan tentang update dan delete. Nah, untuk update, perintah yang kita gunakan yaitu update, ya. Apa nama tabelnya? Banyak update. Apa nama tabel? Set. Apa nama file yang mau kita rubah, nilainya menjadi apa, ya. Kalau ada lebih dari satu, tambahkan nama file yang lain, ya. Nama filenya, kemudian kondisinya apa. Sebagai contoh, ini adalah tabel normalisasi yang kita lakukan kemarin. Kemarin juga kita sudah menginput data, yaitu tabel fakultas, untuk tabel fakultas dan tabel prodi. Nah, perhatikan sebentar. Untuk fakultas, di sini kan kodenya 001 002. Nah, kemarin sengaja saya tambahkan F001 F002 karena kemarin kita men-set jumlah karakter kode fakultas adalah 5 karakter, ya. 5 karakter. Maka di sini saya tambahkan F untuk menggunakannya, dia menjadi 5 karakter. Kemudian untuk prodinya ada 5 prodi yang kita masukkan kemarin. Nah, mungkin ketika kita input data ada yang berbeda untuk kode prodi, manajemen, dan perusahaan. Coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu, ya. Kita lihat dulu di tabel yang sudah kita inputkan kemarin. Silakan masuk dulu ke dalam database-nya. Use Academic. Kita jalankan. Kita lihat tabel prodinya. Select bintang from prodi. Nah, di sini kalau kita lihat di tabel prodinya, untuk manajemen kodenya 56201, untuk perusahaan kodenya 57201. Sementara di sini untuk manajemen kita masukkan kodenya kemarin 64201. Nah, sekarang kita update. Manajemen itu kodenya dari 6 kodenya, ya, sesuai dengan yang ada di tabel normalisasi umpamanya. Kita ganti menjadi 64201. Maka perintah yang kita gunakan untuk mengupdate-nya seperti contoh yang tadi, update, nama tabelnya apa, tabel prodi, kemudian baru set. Yang kita update apa? Kalau yang kita update kode prodi berarti set kode prodi. Nah, menjadi apa? Namanya tadi 64201. Ini sesuai yang di sini ya kita update, ya. Ini kita update umpamanya menjadi 64201. Nah, baru pakai where. Mana yang kita update? Kita update manajemen kan. Where kode prodi. Berapa kode prodi manajemen? Kode prodi manajemen yaitu 56201. Kita jalankan. Execute. Maka otomatis sekarang untuk kode prodi manajemen sudah berubah menjadi 64201. Nah, kalau kita jalankan, kita cek lagi, ya. Select bintang from prodi. Maka kode prodi manajemen sudah berubah menjadi 64201. Nah,
Umpamanya Anda mau mengganti yang perusahaan juga, nah, boleh juga. Umpamanya perusahaan tadi Anda ganti menjadi 65201. Maka tinggal kita gunakan perintah yang sama tadi. Perintah yang kita gunakan, nah berapa kode manajemen di sini? Perusahaan yang baru tadi menjadi 65201. Nah, di sini di 65201. Nah, kode berapa kode sebelumnya? 57. Kalau sini kita ganti 57201. Kita jalankan, execute. Maka kode prodi perusahaan juga sudah diganti menjadi 65201. Kita cek, select dan from prodi, jalankan. Nah, manajemen dan perusahaan kode prodinya sudah diganti. Nah, umpamanya lagi Anda mau mengganti nama prodinya. Nah, prodinya dari manajemen menjadi manajemen bisnis. Perintahnya juga tetap sama. Perintah yang kita gunakan update prodi, ya. Set umpamanya nama prodi, kita ganti menjadi umpamanya manajemen bisnis. Prodi mana yang kita ganti? Prodi manajemen. Maka tambahkan where kode prodi sama dengan, nah, lihat berapa kode prodi manajemennya. Kode prodi manajemennya yaitu 64201. Nah, jalankan, execute. Nah, sekarang prodi manajemen sudah berganti nama prodinya menjadi manajemen bisnis. Nah, untuk melihatnya tinggal kita select lagi, select tentang from prodi. Maka kita lihat di sini prodi manajemen sudah mengganti menjadi manajemen bisnis. Paham ya? Itu cara mengupdate data. Nah, berikutnya coba belajar cara menghapus data. Nah, untuk menghapus data, perintah yang kita gunakan delete from apa nama tabelnya, where kondisinya apa. Nah, kita kembali ke tabel yang tadi ya. Ketika kita mau menghapus tabel, pastikan tabel tersebut tidak ada relasinya ke tabel yang lain. Nah, kemarin kita kan sudah mengisi contoh dua tabel ya, tabel fakultas dan tabel prodi. Nah, tabel fakultasnya kemarin ada dua, fakultas ilmu komputer dan fakultas ilmu manajemen dan bisnis. Dan dua-duanya sudah kita gunakan. Nih, umpamanya prodi sistem komputer, kemudian sistem informasi, teknik informatika, ya. Oh, sebentar. Saya ada yang salah input di sini ya. Di sini seharusnya 54201. Ini program studi sistem informasi ya. Kita update sebentar. Update prodi, set nama prodi, sistem informasi,
yang 54 ini seharusnya prodinya sistem informasi. Kita dengan sistem informasi. Kita jalankan execute. Ya. Oh, sorry. Kita ambil kode-kodenya tadi. 54201. Jalankan. Execute. Ya, kita sudah menggantinya menjadi prodi informasi. Kembali ke yang tadi, kita mau menghapus data. Nah, kalau kita lihat di tabel fakultas, select bintang from fakultas. Ya. Mau kita hapus nih. Tabel, anggaplah yang kita hapus record ilmu komputer, pasti ditolak. Kita hapus record ilmu jaminan bisnis, pasti ditolaknya. Kenapa? Karena kedua prodi ini, kedua fakultas ini datanya ada relasinya di tabel prodi. Coba hapus ya. Hapus salah satu. Namanya delete from fakultas. Where kode fak sama dengan umpamanya F0001. Begitu kita hapus, ditolaknya. Komentarnya, ya, kita baca di bawah sini, ya, bahwa tabel ini berrelasi ke tabel prodi, tidak bisa dihapus. Lalu bagaimana menghapusnya? Bisa saja Anda hapus syaratnya di tabel prodi. Di tabel prodi tidak ada lagi fakultas ilmu komputer Anda gunakan. Ya. Coba Anda hapus juga yang manajemen, sama kasusnya, ditolaknya juga. Execute. Jadi selama data fakultas ini kita gunakan di tabel prodi, maka datanya tidak bisa kita hapus. Jadi cara menghapusnya, hapus dulu data yang ada di tabel prodi, baru data di tabel fakultas bisa kita hapus. Ya, hapus di prodi dulu, baru di fakultas bisa kita hapus. Kita contohkan yang belum ada relasinya. Kita input record baru ya. Insert into prodi values, data baru, anggaplah F0003, nama prodinya umpamanya, nama fakultasnya pertanian. Nah, kalau ini kita jalankan execute, apa yang ketinggalan? Insert prodi fakultas ya, bukan prodi ya. Kita jalankan, kita sudah menambah satu record fakultas ilmu pertanian. Kita cek dulu ya. Select bintang from fakultas. Jalankan. Nah, di sini sudah bertambah satu fakultas. Nah, fakultas pertanian ini kan tidak ada kita gunakan di tabel prodi. Jadi kalau kita lihat di tabel prodi, jalankan, belum ada kita gunakan ya. Yang kita gunakan baru kan F001 dan F002. Nah, itu kalau Anda hapus gak ada masalah, tidak ditolaknya. Kita hapus. Delete from fakultas where kode fak sama dengan F0003. Kita jalankan, execute. Oke, tidak ditolak. Ya, jadi fakultas tadi langsung terhapus. Jadi ini perintah yang kita gunakan untuk menghapus tabel. Delete from
apa nama tabelnya, ya. Well, apa kode fakultasnya. Kalau fakultas yang kita hapus ya, masukkan kode fakultas. Paham ya? Itu cara menghapus record. Nah, coba kita input lagi data di tabel mahasiswa. Kita lihat data di tabel mahasiswa. Kita input sesuai yang ada di sini aja lah ya. Di tabel mahasiswa, umpamanya ini ada anak TI di sini ya. Ini kan 802 019 01, namanya Anthony. Ya. Kemudian alamatnya Merdeka Barat, ini mau handphone nih, kode prodinya. Artinya si Anthony terdata di prodi Teknik Informatika. Ya, Anda boleh input data, tidak mesti sama dengan yang ada di sini ya. Yang penting data yang Anda input itu ada relasinya. Kode prodi, kode fakultasnya itu harus ada relasinya. Ya, tidak mesti sama datanya Anda input. Oke, saya input 2 saja dulu ya. Saya masukkan Anthony dan Ranti. Coba. Di tabel mahasiswa ya. Kita lihat aja. Select bintang from AS. Kalau kita kan masih kosong datanya, nggak muncul ya. Nah, masih kosong. Kita input datanya. Insert into MHS. Kemudian baru values. Nah, anggaplah name-nya 802 019 0001. Namanya tadi Anthony. Anthony ya namanya. Jangan lupa. Anthony. Namanya Anthony. Alamatnya jalan Merdeka Barat ya. Kemudian baru sebentar, saya ada nambahkan tanggal lahir di sana, saya hapus dulu ya. Masih ingat ya, ini perintah yang digunakan untuk menghapus kolomnya. Tabel MHS drop kolom. Kebetulan saya ada nambahkan tanggal lahir, nanti saya ajarin, nanti kita pelajari lagi ya bagaimana menambahkan kolom kalau seandainya ada yang tinggal. Kita ulang input data tadi. Insert into AS values name-nya 802 019 0001. Namanya Anthony. Alamatnya umpamanya Jalan Merdeka Barat. Tidak mesti sama ya. Kemudian anggaplah nomor handphonenya ini ya, atau sembarang aja nomor handphonenya lah ya, sama banyak 0852 66 45 22 11.
lagi, baru kita inputkan kode prodinya. Apa kode prodinya? Anggap dia adalah prodi TI. Nah, karena dia prodi TI, ini kode TI. Kode TI berapa kodenya tadi? 55201. Oke. Tinggal jalankan. Ya. Coba kita cek. Execute. Ternyata mahasiswanya sudah terinput. Ingat konsepnya kemarin. Kalau kode prodi ini ada input sembarangan, pasti ditolaknya. Kenapa? Dia akan mengecek apakah kode prodi yang Anda masuk tadi ada di sana atau tidak. Coba kita input data yang kedua. Yang kedua, sini namanya siapa? Ranti ya. Ranti di sini 5353 sistem komputer. Oke, kita input si Ranti ya. Ranti name-nya 803 019 0002. Namanya Ranti. Alamatnya di sini kita masukkan Jalan Sentani ya. Jalan Sentani. Teleponnya sembarang aja lah ya. Saya ganti di sini, anggaplah 33. Nah, Sentani itu program studinya sistem komputer. Nah, inputkan berapa kode sistem komputer di sini. Jadi kode sistem komputer ada 53 ya. 53201. Kalau Anda input sembarang saja, umpamanya di sini Anda input umpamanya anggap 59, pasti ditolaknya. Coba kita cek jalankannya, execute. Menolak bahwa di sini 59 tidak ada terdata di tabel prodi. Yang Anda masukkan harus yang terdata. Tadi SK kodenya 53201. Kita jalankan, execute. Oke, selesai ya. Selesai. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel mahasiswa sekarang, kita lihat lagi di tabel mahasiswa, select data from MHS, datanya sudah input ya. Yang pertama ada Anthony, yang kedua ada Ranti. Nah, ya. Oke. Umpamanya biar kita lebih kompleks gitu datanya ya. Umpamanya di sini kita mau menambahkan tanggal lahir di tabel mahasiswa ini. Ya. Kalau seandainya kita mau menambahkan tanggal lahir di tabel mahasiswa, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara menambahkan kolom. Maka perintah kita gunakan atar MHS add tanggal lahir itu datanya date. Ini maksudnya kita akan menambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa. Kita jalankan execute. Bentar, apa yang salah? Incorrect, next tanggal lahir. Ini ya. Tabel MHS jalankan. Ya, kolom tabelnya tadi ya. Depan
makanya kita kurang menambahkan tabel. Jadi di sini sekarang kita sudah menambahkan field tanggal lahir ke dalam tabel mahasiswa. Tapi kan masih kosong, ya. Tapi kan datanya masih kosong. Kita lihat nih, select from, ya, datanya masih kosong, ya, nol dia. Nah, Anda mau mengupdate datanya supaya tanggal lahirnya masuk. Umpamanya Anthony lahir tanggal 9 Agustus 1996 umpamanya. Maka tinggal gunakan perintah update tadi. Update as set tanggal lahir sama dengan, ya, anggaplah kalau format ini tahun, bulan, tanggal, ya. Anggap lahirnya tadi 1996, bulannya Agustus 08, anggaplah tanggal 9/09. Nah, jalankan, execute. Nah, sudah masuk. Sorry, ya. Kalau seperti ini kita lakukan, kita kan nggak pakai where, ya. Kalau tidak pakai where, maka semua tanggal lahir mahasiswa nantinya akan diisi dengan tanggal lahir ini. Ya, coba kita lihat ini, saya dulu, ya, saya hapus. Di sini select from MAS. Jadi kalau kita jalankan, kita lihat dua-duanya diisi tanggal yang sama. Kenapa? Karena tadi ketika kita mengupdate data di sini, kita langsung saja update MAS set tanggal lahir, tanggalnya ini, maka semua tanggal lahir mahasiswa diisi dengan tanggal ini. Tapi kalau kita mau mengisi hanya orang tertentu saja, maka seperti kita tadi, kita gunakan where, ya. Anggaplah sekarang yang kita ganti yang Ranti saja, yang Tony biar ke tanggal ini, ya. Nah, umpamanya Ranti saya ganti tanggalnya lahir 97, ya. Update MAS set tanggal lahir, ini tanggal lahirnya, baru where name, name-nya, ya. Name-nya umpamanya 803 19 0002. Nah, kita jalankan, execute. Ada yang kurang, ya. Nah, begitu kita jalankan, maka kita bisa lihat data tanggal lahirnya sudah di-update. Select from MAS. Ya. Nah, ini Anthony tanggal lahirnya ini, Ranti tanggal lahirnya ini. Paham, ya? Nah, itu cara kita untuk melakukan update pada tabel dalam suatu database. Ya, tidak mesti selalu melalui itu, ya, melalui name, boleh saja berdasarkan nama. Tapi kalau berdasarkan nama, kan ada kemungkinan kita mengupdate data namanya ada yang sama. Nah, saya coba contoh, ya. Kita update alamat Ciranti ini. Kita update umpamanya dinormalisasi si Santi, kita buat Sentani nomor 13. Nah, di sini di contoh kan kita buat hanya Sentani saja, ya. Kita update berdasarkan nama, boleh juga, tidak mesti berdasarkan name. Tapi ingat, kalau berdasarkan nama ada kemungkinan namanya sama, makanya di sini saya gunakan name.
Kalau kita update berdasarkan nama boleh. Contoh ini contoh saja ya. Update s set alamat sama dengan menjadi Jalan Sentani nomor 13. Where nama MHS sama dengan Ranti. Nah, tapi ingat, kalau menggunakan Ranti pastikan nama Ranti hanya satu, karena kalau tidak nantinya kalau Ranti ada dua, maka alamat Ranti yang satunya lagi juga berubah menjadi ya. Kita lihat lagi. Select bintang jalankan lagi. Paham ya? Nah, itu cara kita mengupdate data. Nah, coba didalami materinya, pelajari materinya lagi. Untuk record-record yang lain, ya, ini tolong dilengkapi lagi ya. Tolong dilengkapi. Yang belum mengisi, tolong isi aja datanya. Nah, mungkin yang perlu Anda perhatikan, kemarin coba kita lihat dulu. Di tabel mata kuliah kemarin ya, kita cek desainnya. Nah, oke. Di tabel mata kuliah kemarin kita set kan kode MK nya cuma 5 karakter tuh. Nah, kalau seandainya kode MK nya kita set memang 5 karakter, maka nantinya ketika Anda input data yang ini, ketika Anda input data, kurangi saja nolnya 1 ya, kurangi saja nolnya 1. Atau saya contohkan saja MT001 MK002 ya. Coba lihat, perhatikan. Di sini 6, sementara kita buatnya 5 kemarin. Kita samakan 5 aja lah ya. Kita input di tabel mata kuliah. Insert itu kita buatnya apa? Mata kuliah ya. Kuliah values. Nah, pas di sini buat saja mata kuliahnya MT001 ya, karena di sini kita buatnya cuma 5 kemarin ya, buang saja 1 nolnya. Ini MT01 algoritma ya, algoritma 3. Algoritma, jumlah SKS nya 3. Nah, yang ini 3 tidak mesti Anda kutip ya, ada numerik. Yang wajib dikutip itu hanya karakter dan date. Jalankan, execute. Oke, sudah masuk ya. Kita inputkan yang keduanya lagi. Yang keduanya MK002, sama, buang saja nolnya 1. Ini saya ganti MK002 aljabar ya, aljabar dua SKS. Jalankan lagi, execute. Oke, lagi yang lain. Ini basis data ya, MS01 basis data, MS02 struktur data.
SKS 01 basis data 3 SKS, jalankan execute S02 struktur data 2 SKS, jalankan. Ingat ya, buang nolnya 1 ya. Ya ada manajemennya MM 001 manajemen, mantap manajemen. Manajemen execute, kemudian infonya MM02 dasar akuntansi, satu lagi MK 001 ya. Nah, 01 dasar marketing. Oke, jalankan. Loh, sudah kita jalankan tadi. Oh, ada yang salah saya input tadi ya. Kita cek di sini. Cek dulu. Select bintang from mata kuliah. Oh, ada duplikat di sini ya. Aljabar, aljabar. Aljabar. Oh, ada yang salah input saya seharusnya. Aljabar tadi bukan MK001 ya, MK002. Sudah kita update saja. Kita lihat update. Perintah yang kita gunakan. Belajar. Update. Mata kuliah. Set. Kode MK. Sama dengan MK 002.
akuntansi. Jalankan. Execute. Number supply. Cannot column number supply not match definisi. Kita cek dulu. Sebentar ya. Oke. Input. Belum tadi kita SKS ya. 0,001 dasar akuntansi, kemudian jumlah SKS nya 2. Jalankan. Execute. Oke. Rekodnya sekarang sudah diinput. Nah, untuk yang nilai saya contohkan 2 saja dulu, yang lain silahkan lengkapi sendiri ya. Saya input 2 record, yaitu yang 80201 sama yang satunya lagi. Nah, lihat di sini. Contoh tabel nilainya. Insert input nilai, values, dan 03 019 0001. Nah, kita lihat apa kode mata lanjut yang di kontraknya. 002 ya. Oliwanda ini belum kita input ya. Input yang ketiga aja lah, yang Anthony ada kita input. Belum ada. Nah, saya input data yang ketiga. Input dulu data mahasiswanya ya. Sudah. Kita lihat dulu data mahasiswanya. Select bintang from kita input 2 orang ini saja dulu ya. 2 orang ini insert into nilai, values, kita input 802 019 000 1. Lihat di sini apa mata kuliah di kontraknya. Kalau kita lihat sini, mata kuliah kontraknya adalah MT 001 ya, nilainya 80. MT 001,80 tidak perlu kita ketik ya, karena nilainya nolin. Execute. Sudah. Input yang keduanya 803, ini tadi 02, ini mata kuliah kontraknya NK 002. Semua nilainya di sini kita set 70.
dengan 2 kali tadi. Berarti ya kita balik select bintang from. Oke, kita input. Nah, untuk data-data yang lain silakan Anda lengkapi lagi. Jadi pelajari lagi cara update dan delete ya. Silakan Anda obrak-abrik tabelnya, coba saja ya. Silakan itu materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.